Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosmaria sebagai dosen pengampu mata kuliah DDIP dan juga teman-teman sekalian yang dapat hadir pada malam hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pilar-pilar ilmu pendidikan dan implementasinya. Saya Kuiria sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Indah Khairunisa dan Khairunisa. Pada pembacaan materi pertama, saya serahkan kepada rekan saya yaitu Khairunisa. Khairunisa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian pilar pendidikan. Pilar merupakan penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh. Pilar pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar dalam proses pendidikan. Pilar-pilar merupakan fondasi atau landasan yang mendukung berbagai aspek dalam sistem pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha yang akan diberikan kepada anak didikan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri kedua, saya serahkan kepada Indah Khairunisa. Indah Khairunisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pilar-pilar pendidikan, di mana pilar-pilar pendidikan ini terbagi menjadi 5 pilar-pilar. Yang pertama yaitu learning to know atau belajar untuk mengetahui. Learning to know mengandung makna bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi pada proses belajar. Dalam proses belajar, peserta didik bukan hanya menyadari apa yang harus dipelajari, tetapi juga diharapkan menyadari bagaimana cara mempelajari apa yang seharusnya dipelajari. Yang kedua, yaitu ada learning to do atau belajar untuk melakukan sesuatu. Learning to do mengandung makna bahwa belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar dengan dan untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kompetensi akan dapat dimiliki oleh peserta didik apabila diberikan kesempatan untuk belajar dengan melakukan apa yang harus dilakukan sesuai aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada learning to be atau belajar untuk menjadi sesuatu. Learning to be mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pengertian ini mengandung makna bahwa kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yakni makhluk hidup yang memiliki tanggung jawab sebagai khalifah serta menyadari apa segala kekurangan dan kelemahannya. Yang keempat yaitu ada learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama melalui proses bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam masyarakat global, di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau menghasilkan diri dari masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini termasuk juga pembentukan masyarakat demokratis yang memahami dan menyadari akan adanya perbedaan pandangan antar
individu. Yaitu yang terakhir ada learning to live in good. Belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berdasarkan dengan teologi bahwa faktanya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia lengkap dengan berbagai potensi yang diberikan kepadanya, termasuk potensi kemauan dan kehendak diri serta kemauan memilih dan berupaya untuk mandiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Indah sebagai pemateri kedua. Pada materi ketiga, saya yang akan membacakan atau menjelaskan materinya pada implementasi pilar-pilar pendidikan. Learning to know. Implementasi dari pilar ini yaitu menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai konsep dan pengetahuan dalam berbagai bidang. Guru menggunakan metode pembelajaran yang mendorong eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah untuk membantu siswa memperluas wawasan mereka. Learning to do. Implementasinya yaitu untuk melatih keterampilan motorik atau penguasaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, peserta didik diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi konkret yang tidak hanya terbatas pada penguasaan keterampilannya yang mekanisme, melainkan juga terampil dalam berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, mengelola, dan mengatasi suatu konflik. Untuk implementasi learning to be yaitu belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri dan mengenal diri sendiri. Implementasi pada pilar learning to live together yaitu menghargai semua kebudayaan, apalagi itu di Indonesia, dengan membangun pemahaman, toleransi, dan kerjasama antara siswa tersebut. Untuk implementasi learning to be live in good, yaitu dengan menanamkan keimanan ataupun ketakwaan kepada siswa. Dari beberapa pilar pendidikan dapat disimpulkan yaitu ada learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to be live in good. Learning to know yaitu siswa belajar untuk mengetahui dirinya sendiri. Dan pada learning to do, siswa belajar untuk dapat melakukan sesuatu itu dan juga memahaminya. Learning to be, itu siswa mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik. Learning to live together, yaitu siswa dapat hidup bersama dengan orang lain. Dan juga learning to be live in good, yaitu siswa dapat mengetahui keimanan dan memiliki keimanan dan juga ingat kepada Tuhan. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman sekalian dan juga Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.